Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Siapa yang merindukan Tuhan malam hari ini bisa lambaikan tangan kita bersama-sama. Kita percaya waktu kita buka hati kita bagi Tuhan, Tuhan Yesus bersedia hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tundukkan kepala bersama-sama, bersatu hati kita akan berdoa memulai ibadah kita malam hari ini. Kami datang dengan kerinduan hati kami akan Tuhan, akan pribadi-Mu. Kami percaya Tuhan, waktu kami membuka hati kami dengan sungguh-sungguh, mencari pribadi-Mu, mencari wajah-Mu, kami percaya Tuhan Yesus malam hari ini, Engkau bersedia, Engkau berkenan untuk kami temui. Dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan dan jamahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ibadah kami malam hari ini menjadi ibadah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Sebab ada kehadiran Yesus di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu,
Bapak Ibu sendiri katakan jiwaku, jiwaku. Inilah kami umat-Mu yang menantikan Engkau. Kami buka hati kami bagi-Mu Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah ya. Mari sambil angkat tangan kita bersama-sama bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti aku bersyukur. Bapak Ibu saudaraku, ku bersyukur kepadamu, Kau sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti aku bersyukur. Seperti Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada pribadi lain yang dapat menggantikan Engkau dalam kehidupan kami. Kami buka hati dan jiwa kami bagi-Mu Tuhan. Ayo buka kedua tangan kita bersama Bapak Ibu. Jiwaku haus, jiwaku nantikan-Mu. Tiada yang seperti-Mu, ya Tuhan. Kami nantikan Engkau, kami nanti pribadi-Mu. Haleluya, haleluya.
laba shata kara laba laba. Sikara laba laba takayara laba shikiara laba laba laba. Yara laba takara laba laba shata kara laba laba. Siapa memerlukan Tuhan, siapa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ini waktu yang baik Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Biar kita berjumpa, bertemu muka dengan Dia. Kita buka kedua tangan kita bersama-sama. Nyatakan kerinduanmu akan Tuhan malam hari ini. Seperti rusa yang merindukan aliran air, demikianlah keadaan hati dan jiwa kami malam hari ini Tuhan. Oh rapata kara laba sikiara laba laba. Inamata kayara laba shata kara laba laba. Inaya shanda laba. Kami nanti Engkau, kami nanti Engkau Tuhan. Jiwa kami haus, haus akan aliran air hidup Tuhan. Pribadimu itu yang ku nanti, itu yang ku cari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami merindukan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Engkaulah satu-satunya pribadi, sumber pengharapan dan sumber pertolongan buat setiap kami Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kami mau andalkan Engkau. Sebab bukan dengan kuat dan gagah kami, namun karena Roh-Mu yang tinggal di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri,
Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah kami Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari pujikan dengan hatimu, katakan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Mari akui malam hari ini, katakan Engkaulah yang menopang, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya undang bersama, bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sambil angkatlah kedua tangan kita Bapak Ibu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Kami percaya Tuhan,
jangan lepaskan, Kaulah harapan. Satu kali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, ya Tuhan. Kami terima pertolongan-Mu malam hari. Peganglah tanganku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dia satu-satunya pribadi yang sanggup menolong setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kembali angkatlah suara, sembah Dia malam hari ini. Andalkan Yesus sepenuhnya dan percayalah kepada Dia. Dinamakanlah kami sembahkan Tuhan, irama syaramu, kami andalkan Engkau, Yesus. Kau Allah yang tidak pernah berubah dalam hidup kami, Tuhan. Kalau dulu Kau sanggup menolong setiap kami, saat ini juga kami percaya, Tuhan, pertolongan-Mu sudah Kau sediakan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak Kau yang percaya Yesus sanggup menolong engkau dan saya?
Angkatlah kedua tangan kita tinggi sejenak kepada Tuhan. Kinamakadalabaralabara. Jangan pandang kepada seberapa besar permasalahanmu, tapi malam hari ini pandanglah kepada seberapa besar kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yesus terlebih besar dari setiap permasalahan kita. Kinamakadalabaralabara. Mari sembah berbahasa roh bersama-sama sejenak kepada Tuhan. Yesus, kita makadalabaralabara. Oh, bangkitkan iman kami Tuhan. Bangkitkan iman kami. Kami mau percaya kepada Yesus. Bebaskan rohmu Tuhan. Kau mengalir malam hari ini. Mari rasakan pertolongan Tuhan malam hari. Engkau yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Engkau yang sakit percayalah engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bolehkah saya mengajak kita saling bergandengan tangan sejenak, Bapak Ibu Saudaraku? Mari saling bergandengan tangan dengan sebelah kanan kiri kita bersama-sama. Mari angkat tangan gandengan kita bertinggi-tinggi kepada Tuhan. Sejenak berbahasa roh bersama-sama. Biar tidak ada satu orang pun yang terlewati malam hari ini Tuhan. Kami yang ada di belakang, bahkan sampai kami yang ada di depan ini Tuhan. Oh, tambahkan kekuatan-Mu bagi kami. Oh, gandengan tangan boleh dilepaskan. Kami terima urapan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami terima iman kami yang baru. Kami terima kekuatan kami yang baru. Kami mau terus memandang kepada-Mu, sumber pertolongan, sumber kehidupan bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Mari kembali sambil angkatlah kita kedua tangan kita kepada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Katakan, peganglah tangan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan. Satu kali lagi, Bapak Ibu sendiri katakan. Ku pandang wajah-Mu, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Percaya kepada Tuhan. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu sudah kami terima malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari bersukacita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Sebab ada kekuatan yang Tuhan limpahkan dan sukacita. Haleluya. Nyanyi sama-sama. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan
Tuhan menjadi sukacita bagi kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Dan saya yakin kita bisa lebih dahsyat lagi nyanyi lagu ini. Yang percaya katakan yes. Yes. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan. Saya yakin lebih dahsyat dari ini, katakan. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan. Oh yang bersuka katakan kita akan merasa bahagia bila mendengarnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya di glory. Ayo kedua tangannya dilambaikan sama-sama. Glory, yeah, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Percayakan engkau bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat? Amin. Lambaikan kedua tanganmu dan berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Kasih tos kiri kanan muka belakang Bapak Ibu, katakan Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Sebut namanya Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau dan gunung-gunung yang tinggi, angkat kedua tanganmu bersama teman. Allahku dahsyat, sujud tinggikan namamu. Oh seluruh bumi, oh tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar, dari barat nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau dan lembah, oh gunung, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Oh nama Yesus, namanya disanjung tinggi malam ini. Dari pulau-pulau, lembah, oh gunung, dua tangan diangkat bersama dan berkata, come on. Allahku dahsyat, hey, hey. Sujud ku tinggikan. Oh Allahku dahsyat, oh seluruh bumi, oh
kembali saudaraku. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Katakan kau memahami, kau memahami hatiku. Hanya kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu. Saya undang bersama kita kembali bangkit berdiri Bapak Ibu. Seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Sekali lagi, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Sembah Tuhan,
Kami mau beri yang terbaik buat-Mu Tuhan. Hati kami, hidup kami, semua milik-Mu Tuhan. Haleluya. Mari umat-Nya beri yang terbaik buat Dia. Dia layak ditinggikan, layak dihormati, layak dielu-elukan. Sedekara palamaso. Sembah, beri yang terbaik buat Dia. Haleluya. Sedekara mata kara malamasandara mataka sedekara papa. Hikara mataka sedekara palama. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung, yes Lord. Kau lebih dari yang lain. Katakan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari dari hati yang paling dalam, angkat tangan bersama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung, yes Lord. Kau lebih dari yang lain. Kau layak Tuhan. Yang lain. Katakan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku datang dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi, mari beri hati. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus, Yesus. Kau layak terima pujian, hormat, kemuliaan, sanjungan, kejayaan, keagungan. Sebab Kau memang pribadi yang dahsyat. Bapa, berbicaralah dari hatimu, hamba-Mu yang tidak memiliki apapun, hamba bukan siapa-siapa. Kalau boleh ada di sini, di tengah umat-Mu, itu anugerah yang sangat luar biasa. Mari sampaikan isi hatimu. Di tempat kami duduk di sudut manapun, kami tahu tangan-Mu sanggup menjangkau kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan yang kehilangan pengharapan, Tuhan sumber pengharapan. Kami percaya bahwa Injil adalah berita baik. Artinya selalu dari Tuhan, itu selalu yang terbaik. Walaupun kadang-kala jawabannya tidak seperti yang kami harapkan. Tapi Tuhan selalu terbaik, memberi selalu yang terbaik untuk setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak, berbicaralah, kendalikan waktu, situasi semua. Ada dalam kontrol-Mu yang luar biasa. Semua ada dalam kendali-Mu yang luar biasa. Berbicaralah Bapak sekali lagi. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu pujian, bagi-Mu segala-galanya. Roh Kudus yang ambil alih semuanya. Demi nama Tuhan Yesus, jemaat yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Satu anugerah boleh ada kembali di ibadah malam di gereja Betani Nginden. Saya selalu katakan bahwa saya tidak mau datang dengan hati sok paling tahu, sok paling pinter, paling benar, sama sekali enggak ya. Jadi kalau kita ditegur sama firman, bersukacitalah sebab Bapa yang baik selalu menegur anak-anaknya. Yang percaya katakan amin.
Nah, tadi sementara kita lagi menyanyi, lagi menyembah Tuhan, ya saya dengan Pak Kris ada di tempat duduk. Saya tiba-tiba memikirkan beberapa poin kata yang saya harap ini jadi berkat. Nah, ini yang akan saya sharekan buat Bapak Ibu semua, ya. Bahwa sebetulnya begini Bapak Ibu, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal pada siapapun. Yang percaya katakan amin. Bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal pada kita. Tapi sayangnya begini, kita itu yang gagalkan rencana Tuhan karena salah keputusan dalam kehidupan. Ya, makanya saya hanya ingatkan Bapak Ibu, hidup ini keputusan. Ya, saudara mau nikah dengan siapa, saudara mau bekerja seperti apa, saudara mau kuliah misalnya yang baru lulus high school atau SMA, saudara mau lulus kemudian saudara mau kuliah ke fakultas apa, itu semua pilihan. Ya, saya mau putuskan tinggal di mana, apa yang saya kerjakan itu adalah pilihan saya. Tapi ingat Bapak Ibu, bahwa pilihan kita itu selalu mendatangkan akibat yang kita tidak bisa tolak dalam kehidupan. Makanya tadi saya katakan bahwa rencana Tuhan dari pihak Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tapi percayalah begini, kita bisa menggagalkan rencana Tuhan karena memang salah keputusan. Nah, salah satu salah keputusan yang terjadi adalah akibat begini, orang seringkali meremehkan apa yang Tuhan percayakan. Ya, saya kalau tengok ke belakang, saya sadar hidup saya siapa. Ya, saya tidak suka cari promosi dari minta sama orang, percayalah. Saya bukan tipikal orang yang suka baikin sama orang hebat, kemudian menyepelekan sama orang yang nggak punya. Saya nggak mau begitu tuh ya. Sebab saya sadar begini, hidup ini yang mempromosi hanya Tuhan saja. Yang setuju katakan amin. Nggak perlu cari harapan dari manusia, karena firman Tuhan sendiri di Yeremia berkata, terkutuklah yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah yang mengandalkan siapa? Ya, diberkati yang mengandalkan Tuhan. Saya kalau tengok ke belakang, saya memulai pelayanan dari step yang paling kecil. Ya, dari mulai pelajar, ya. Terus kalau orang tanya berapa lama Pak Rubin sekarang pelayanan, kira-kira atas anugerah Tuhan, hampir lebih dari 30 tahun saya melayani. Ya. Terus dari kecil hal-hal step by step, saya coba setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Nah, saya ingin menarik beberapa prinsip, sebab begini Bapak Ibu semua, dalam kehidupan ini ada banyak orang yang gagal. Ya, sudah punya posisi luar biasa tapi salah keputusan. Kemudian begini, apa yang terjadi? Runtuh semuanya karena menyepelekan. Ya, saudara kalau lihat kejadian yang ada, ya orang kemudian ditangkap misalnya sama hukum, ya dari posisi yang hebat karena menyepelekan dengan apa yang Tuhan percayakan. Berapa banyak orang berkeluarga menyepelekan, akhirnya berantakan semuanya. Ada orang yang kemudian bekerja, punya usaha, kemudian berantakan karena menyepelekan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk membaca satu atau beberapa ayat. Coba kita lihat di Kejadian pasal 25, Bapak Ibu ya. Saya akan mulai membaca mungkin ayat yang ke-30, ya mulai. Kejadian pasal yang ke-25. Ini tentang orang yang namanya Esau, ya merah. Dari orang ini lahir suku Edom. Ya, Edom itu artinya merah, red. Nah, Alkitab berkata begini, Esau kemudian nggak bisa menikmati apa yang harusnya dia nikmati dalam kehidupan karena dia menyepelekan ya apa yang Tuhan percayakan. Ya, saya kadang-kala kalau lihat bangsa kita, saya bersyukur ya sekarang bangsa kita sudah mulai terus bergerak maju. Ya, kemarin dengan program-program yang ada, pemerintah yang sekarang sudah mulai bergerak cukup bagus ya. Bapak Ibu, tapi kalau kita ingat beberapa saat yang lalu, Indonesia begini, karena menyepelekan beberapa hal, sampai kita akhirnya reaktif. Sampai akhirnya ada beberapa warisan bangsa kita yang diklaim oleh bangsa lain. Ya, saya waktu itu terkejut karena ada lagu, saya nggak tahu Pak Kris, itu lagu dari Ambon atau dari mana, Rasa Sayangnya ya. Itu kan lagu Rasa Sayangnya, kemudian ada satu negara yang kemudian klaim bahwa itu lagunya mereka, kemudian kita ribut dan sebagainya. Ya, untung batik kemudian sudah sudah diakui oleh UNESCO bahwa ini adalah warisan dari Indonesia. Ya, saya salah satu penggemar batik. Ya, saya bersyukur sekali. Sebab ini, kalau kita menyepelekan apa yang dipercayakan, maka akibatnya kita akan kehilangan itu. Ya, beberapa kali kita kemudian kehilangan warisan-warisan budaya, bahkan ada beberapa pulau yang akhirnya hilang karena kita nggak urusin pulau-pulau terluar. Ya, makanya saya kagum sama marinir, para petugas angkatan laut marinir yang menjaga pulau-pulau terluar di Indonesia. Sebab kalau nggak sungguh-sungguh diperhatikan, kita akan kehilangan beberapa tempat. Nah,
akibat penyepelean yang terjadi begini, orang nggak bisa maksimal dalam kehidupan. Nah, belajar dari Esau. Coba kita lihat sama-sama apa yang terjadi pada Esau. Nah, kita kalau membaca ayat yang ke-30 Bapak Ibu, coba kita lihat sama-sama. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom atau red, merah. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak apa Bapak Ibu? Kesulunganmu. Nah, hak kesulungan itu hak untuk terima warisan. Ya, kalau saya bicara warisan nggak hanya sekedar uang. Ini warisan rohani, warisan keteladanan. Anak sulung itu akan diteladani oleh adik-adiknya. Saya anak sulung. Ya, saya mau adik-adik saya bisa melihat prinsip hidup yang benar lewat saya. Makanya orang tua saya selalu ngomong begini, Rubin, kamu anak sulung, mesti jadi contoh buat adik-adikmu. Gak hanya sekedar ngomong duit, ya. Tapi ini sebuah hak yang luar biasa. Tapi kemudian Esau apa yang dia lakukan? Ya, gara-gara hanya makanan, hanya daging, apa yang dia lakukan? Kata Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ya, maka kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub. Dan dijualnyalah hak kesulungan itu kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu, hak untuk terima warisan, hak untuk terima berkat, hak untuk jadi teladan, hak untuk akses punya kehidupan rohani yang kuat, dijual hanya untuk ya memenuhi apa yang dia perlukan secara daging, makanan saja. Bayangkan, hak yang begitu luar biasa, ini hak dari surga sendiri. Dia jual, dia sepelekan itu. Sebab Alkitab berkata begini, ayat yang ke-35. Ya, ayat ini berkata begini. Ayat 34 maksudnya ya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Ya, menyepelekan sekali. Demikianlah Esau memandang apa Bapak Ibu? Ringan hak kesulungan itu. Dan kita tahu cerita selanjutnya. Berkat dari Tuhan enggak turun pada Esau. Saudara bisa membaca itu. Nah, dari ayat-ayat ini saya ingatkan saja Bapak Ibu, kalau kita punya keluarga, kita punya kehidupan, tolong jangan menyepelekan yang Tuhan percayakan, sebab semuanya datang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Satu kali saya lagi ada di satu negeri, ada di luar dari Indonesia. Ya, saya melayani di satu tempat, kemudian saya kenal dengan pastor yang mengundang saya. Jadi kita kemudian selesai pelayanan, dia ngajak saya lunch, ya dia ngajak saya makan. Kemudian kita makan, kita fellowship, after lunch, kemudian dia berkata kita minum kopi yuk. Dan mumpung udara dingin, jadi saya berkata setuju sekali. Sebab bagi saya minum kopi itu membuka pewahyuan. Ya, sebab sambil minum kopi kita ngobrol beberapa hal tentang firman, kan itu membuka pewahyuan ya. Jadi sembari dia cerita, kemudian dia berkata begini, Pastor Rubin, saya mau cerita satu kisah. Ini terjadi pada keluarga saya. Oh ya, saya berkata, oke, senang banget. Ya, kemudian dia berkata begini, iya, saya itu sebetulnya punya om yang sampai hari ini ada di rumah sakit jiwa. Ya, nah omnya dia itu sekarang usianya sudah di atas 70 tahun. Tapi kemudian begini, gila om ini. Dia tinggal di rumah sakit jiwa hampir kira-kira sudah lebih daripada 30 atau 40 tahun. Saya ngomong selama itu Kak Pastor, oh iya, nah ceritanya begini. Dia berkata begini, saya cerita begini enggak mempermalukan keluarga Rubin, ya Pastor Rubin, sebab ini menjadi pembelajaran bagi saya. Ya, kemudian saya tanya, kenapa bisa begitu? Iya, sebelum om saya gila, dia berkata, om saya itu tinggal di satu kota kecil, punya dagang, punya usaha. Jadi usahanya adalah buka toko, ya toko gitu ya. Nah, rumahnya itu ada dak di atas ya Bapak Ibu ya. Jadi atasnya itu buat tidur, dia punya anak ada dua. Yang satu sudah SD kira-kira kelas mungkin 5, yang satu masih kecil usia kira-kira 2,5 tahun. Ya, jadi terpaut cukup jauh. Ya, Bapak Ibu satu kali waktu kemudian ini om ini terikat judi. Jadi kerjaannya itu hanya ngeramal-ngeramal, itu dulu kayaknya loto kalau nggak salah ya. Istilahnya loto itu dulu zaman dulu ya. Ngeramal-ngeramal, kuda merah diselip kuda putih, jaraknya berapa diramal-ramal. Ya itu dulu loto. Mungkin ada yang punya pengalaman itu dengan judi-judi begitu. Jadi Bapak Ibu begini, itu waktunya dihabiskan untuk begitu. Memang judi mengikat Bapak Ibu. Jadi kemudian begini, lupa berdoa, lupa bekerja. Karena judi itu memang betul-betul mengikat. Jadi waktunya dia habiskan itu sampai satu kali ada kejadian yang enggak terduga sebetulnya. Karena memang hidup enggak bisa ditebak Bapak Ibu ya. Jadi kemudian apa yang terjadi?
waktu kemudian Om ini lagi duduk di atas, istrinya lagi menjahit. Ya, menjahit pakai mesin jahit model dulu. Yang seri apa itu, yang genjot langsung begitu, GL, genjot langsung ya. Butterfly yang genjot langsung begitu tuh, ya, mesin jahit yang lama. Jadi waktu kemudian istrinya terima jahitan, jadi terima jahitan, terima permak pakaian, menjahit. Kemudian waktu dia lagi jahit, sebelahnya suaminya lagi ngeramal-ngeramal lagi, buang-buang waktu. Ya ramal-ramal, padahal sering kalah sambil ya meramal-ramal begitu. Istrinya ngomong begini, "Pap, itu anakmu yang kecil, anak yang kecil 2,5 tahun, itu mainan di bawah di tempat dagangan. Jadi dagang beras, dagang minyak, dagang kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, bakmi, dagang yang lain gitu ya Bapak Ibu, untuk melayani orang-orang di sekitar situ. Jadi kemudian begini, anak kecil mau bikin apa, paling kan main-main saja. Ternyata istrinya ngomong begini, enggak, itu anakmu sedang ambil korek api yang jelas begitu ya Bapak Ibu, yang bukan Zippo, yang pakai kayu begitu ya. Jadi dia berkata begini, itu anakmu lagi ambil korek api, itu bahaya loh. Nah, karena terikat dengan judi, ya kan ngikat gitu, adrenalinnya sedang naik, sedang kayaknya penasaran ini. Dia ngomong, mau bikin apa anak kecil? Tiba-tiba Bapak Ibu, kira-kira kurang dari 5 menit istrinya ngomong, tiba-tiba terdengar ledakan di bawah, bem, gitu, bem. Wah kaget, ternyata Bapak Ibu tanpa disangka, ini anak ternyata keluarkan korek apinya, terus kemudian dia mungkin niru gaya-gaya siapa gitu, anak kan gampang mencontoh begitu. Dia kemudian gesek itu korek apinya, bras begitu. Begitu kaget keluar api, dia lempar kan, karena dia kaget dia lempar. Orang Jawa ngomong dilala, masuknya ke minyak yang ada di situ. Jadi ada setengah drum minyak begitu, masuk ke situ, blum. Begitu masuk Bapak Ibu meledak itu drumnya minyak. Nah dalam waktu singkat, bayangkan hitungan waktu menit saja, itu musim kemarau lagi. Waduh langsung kemudian membakar semuanya, yang kering-kering terbakar semuanya. Nah biasanya begini nih biasanya, orang itu kalau nggak mau diubah karena pewahyuan, biasanya terpaksa dirubah karena keadaan yang tidak enak. Kalau bahasa politik begini, kalau nggak mau diubah karena nasihat, biasanya terpaksa dirubah karena revolusi dari bawah. Berapa banyak pemimpin-pemimpin otoriter karena tidak mau berubah. Akhirnya begini, rakyatnya memberontak. Akhirnya terjadi perubahan yang terpaksa. Ada korban Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi begitu meledak, ini kejadian. Itu teman saya waktu cerita sambil menahan diri. Dia berkata begini, saya cerita ini walaupun ini kejadian lama, ini membekas di hati saya. Sebab Om sendiri Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi, Om ini kemudian lompat ke bawah cepat turun. Tolong anaknya terbakar. Seorang anak gadis terbakar. Kira-kira hampir 60% lebih terbakar. Nah karena dulu metode pengobatan belum secanggih sekarang. Anaknya sekarang cacat dan belum merit. Ya, Bapak Ibu kemudian dia lari bawa tolong anaknya keluar. Kemudian begini, dia coba kembali ke rumah, itu rumah cepat terbakar sampai merambat ke tetangga sebelah. Nah istrinya itu saking paniknya Bapak Ibu, turun pelan-pelan, tapi karena panik tersandung sesuatu, akhirnya jatuh, buat ke bawah. Nah saudara tahu istrinya mati terbakar hidup-hidup. Hanya dalam waktu hitungan gak lama, makanya kita jangan berkata begini, saya masih kuat, belum tentu. Saya masih hebat, belum tentu. Saudara mau mengandalkan apa dalam kehidupan? Makanya kalau siapapun mendengar suara Tuhan, waktu Tuhan tegur, cepat-cepat hati ini mesti kembali ke Tuhan. Yang percaya katakan amin. Siapapun yang menegur saudara, sebab begini, waktu kehidupan itu kepercayaan dari Tuhan. Berapa banyak orang menyepelekan itu, makanya begini, hidup gak maksimal. Kan tadi saya sudah katakan, rencana Tuhan dari pihak Tuhan tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal, karena Tuhan selalu rencanakan yang terbaik buat kita. Yang percaya katakan amin. Tapi orang gagalkan rencana Tuhan karena salah keputusan. Suka menyepelekan dalam kehidupan. Ditegur nggak mau. Kadang-kala Bapak Ibu ya, Tuhan bisa bersuara lewat istri kita, lewat suami kita, bahkan lewat anak-anak kita, lewat siapapun, lewat pendeta. Makanya begini, hati ini harus gampang diajar, gampang ditegur. Saya sadar untuk punya hati seperti ini tidak gampang. Apalagi kalau sudah merasa hebat Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Kemudian yang terjadi begini, sejak saat itu bayangkan, rumah hilang, dagangan hilang, anak cacat. Tapi yang lebih parah istrinya meninggal.
Saudara tahu Om ini stres. Ya, tiap hari dia menyesal, tiap hari dia menangis. Ya, beberapa kali dia mau bunuh diri dengan sebanyak cara, termasuk mau tabrakkan dirinya ke mobil yang lewat. Nah, keluarganya nggak tahan, akhirnya taruh Om ini di rumah sakit jiwa. Bapak Ibu tahu yang dia lakukan? Di rumah sakit jiwa, dia selalu bawa korek api dan berkata begini, seandainya. Nah, itu bahasa penyesalan, tapi semuanya sudah terlambat. Saya waktu mendengar cerita dari teman saya ini, saya berkata begini, wow. Makanya saya harus katakan buat Bapak Ibu, tolong begini, jangan menyepelekan apa yang Tuhan percayakan. Yang setuju katakan amin. Nah, yang pertama, saya akan tarik prinsipnya adalah ini dia. Tuhan kita itu selalu mempercayakan yang terbaik buat kita. Amin Bapak Ibu. Bahwa Tuhan itu semua apapun yang ada pada kita, itu kepercayaan dari Tuhan. Percayalah, itu kepercayaan dari Tuhan. Tapi ingat begini, semua nanti ada tanggung jawabnya. Saya makanya enggak mau main-main dalam hidup. Saya enggak mau main-main berkeluarga. Oh iya dong, saya enggak akan sepelekan istri saya. Dengan cara misalnya, saya lari sama yang lain. Atau saya pukul dia, atau saya licik dalam kehidupan, saya enggak mau. Sebab saya sadar begini, semua yang ada pada kita itu kepercayaan dari Tuhan. Ya, kalau coba Bapak Ibu berpikir praktis ya, adakah dari kita yang lahir bawa apa-apa? Enggak ada. Ya, coba kita lahir bawa apa? Yang punya cincin, yang punya kalung emas atau punya perhiasan. Saudara lahir tidak membawa apa-apa. Saya sadar, saya lahir dengan 3 keadaan. Saya ompong, saya telanjang, saya bego, enggak ngerti apa-apa. Bahwa kita lahir tidak membawa apa-apa. Saya beritahu buat umat Tuhan yang diberkati. Kalau Tuhan sekarang ini memberi apa-apa, itu kepercayaan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bahwa kalau kita punya pekerjaan, kita punya waktu, kita punya kehidupan, kita punya keluarga, saya bisa melayani, itu kepercayaan dari Tuhan. Apa yang mau kita sombongkan coba? Ya, bahwa Tuhan itu mempercayakan semua hal, waktu, kehidupan. Jangan kita berkata begini, saya kuat Pak. Enggak. Ya, enggak. Coba, kadangkala kita dikasih sakit yang kecil saja. Misalnya bisulen, aduh, itu enggak nyaman sekali loh. Sakit gigi saja enggak nyaman sekali. Jadi hari ini dimanapun saudara duduk, kalau sekarang kita masih punya waktu, kita punya kehidupan, kita bisa berkumpul sebagai gereja di tempat ini. Ini semua kepercayaan dari Tuhan. Amin. Coba saya akan ajak kita membaca Matius 25. Coba kita lihat ayat yang ke-14. Matius pasal 25. Ayat yang ke-14. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Yang bawa Alkitab boleh dilihat, tapi kalau enggak bisa lihat di screen. Ya. Sebab hal kerajaan surga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Kalau dia bepergian ke luar negeri berarti balik lagi enggak Bapak Ibu? Pasti balik. Makanya waktu Tuhan enggak akan lama lagi loh. Ya, percayalah kalau saudara sekarang dikasih waktu, ya ini Alkitab berkata, yang memanggil hamba-hambanya dan apa Bapak Ibu? Mempercayakan hartanya kepada mereka. Harta ini sekali lagi, saya enggak hanya ngomong uang loh. Walaupun uang termasuk pekerjaan, keluarga, waktu, karunia, keahlian. Itu semua datangnya dari Tuhan, percayalah. Ya, sebab tadi saya katakan, kita lahir enggak bawa apa-apa. Ya, makanya ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Bahwa Tuhan itu mempercayakan yang luar biasa. Satu kali saya baca satu artikel. Saya suka artikel ini, sederhana. Jadi ada satu desa begitu, ya di desa itu lahir orang-orang hebat, pejabat, ya pejabat-pejabat hebat, atlet-atlet, kemudian pengusaha-pengusaha luar biasa. Ya, saya tahu di beberapa daerah itu seringkali lahir orang-orang hebat yang mempengaruhi Indonesia. Misal ya, tidak mengkultuskan Solo misalnya, ya Solo itu seringkali lahir beberapa pemimpin, termasuk presiden kita sekarang, ya. Kemudian Jogja misalnya, kemudian Surabaya. Juga selalu lahirkan tokoh-tokoh hebat. Di bisnis kah, di pemerintahan kah, di olahraga, ya saudara enggak. Saya yakin semua kita kenal seorang legend di bidang bulu tangkis. Namanya Rudi Hartono. Itu kalau enggak salah juga lahir di Surabaya kali ya. Atau Jawa Timur, saya enggak tahu ya. Pokoknya dia terkenal dari Surabaya. Beberapa orang lahir dari beberapa daerah tertentu. Nah, satu kali ada tim yang kemudian begini meneliti. Kenapa di daerah itu lahir orang-orang besar, pejabat hebat,
olahragawan hebat, pengusaha hebat. Sampai kemudian mereka datang ke desa itu, tanya begini sama salah satu orang tua yang usianya sudah senior. Ya mungkin sesenior Om Kris kali. Om Kris 70 sudah ada Om Kris? Sudah ada ya? Lebih ya Om Kris ya? Jadi sesenior Om Kris. Jadi ditanya ini, ada salah satu orang senior di desa itu ditanya begini, Pak, kenapa di desa Bapak kok lahir orang-orang besar? Ya kan? Kenapa di desa Bapak kok lahir orang-orang besar, pejabat besar, atlet hebat, pengusaha hebat? Saudara tahu, yang ditanya itu tenang sambil ketawa. Ngomong begini, pertanyaanmu salah, makanya saya enggak mau menjawab. Kaget yang tanya. Loh kok salah, maksudnya begini, maksudnya bagaimana? Saya kan tanya, kenapa di desa ini lahir orang-orang hebat, lahir orang-orang besar? Kemudian ketawa nih, yang tua ini ngomong, dia ketawa ngomong, pertanyaanmu salah. Sebab gini, yang lahir di desa ini bayi. Saudara bisa menangkap? Jadi dia berkata begini, yang lahir gak ada orang yang besar, yang lahir bayi semua. Jadi bukan orang-orang besar. Mereka itu jadi besar karena begini, mereka itu setia dengan apa yang ada pada mereka. Mereka tidak menyepelekannya. Mereka kemudian belajar, mereka tekun, mereka kemudian tidak mengkhianati. Ya ada beberapa yang gagal karena salah pilihan. Saya waktu membaca artikel itu saya kemudian ketawa sambil berkata begini, iya tidak ada yang lahir besar, semua lahir dari bayi. Karena begini, memang semua yang ada pada kita itu kepercayaan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu sadari begini, bahwa hidup ini kepercayaan, tapi begini, ada tanggung jawab nanti di ujungnya. Ya. Saya atas anugerah Tuhan, belum lama balik dari negeri Paman Sam. Saya nggak tahu kenapa Amerika disebut Paman Sam. Untuk pelayanan. Ya, pelayanan bukan untuk liburan, atas anugerah Tuhan. Yang ngundang saya adalah orang yang nggak kenal saya sebelumnya. Dia tahu saya dari mulut ke mulut, kemudian 2 tahun yang lalu sebetulnya panggil saya. Saya berkata begini, kayaknya waktunya belum bisa. Jadi baru kemarin ini saya melayani retreat mereka gabungan beberapa gereja. Jadi saya baru balik beberapa saat. Nah, kemudian waktu saya mau balik ke Indonesia, saya ngomong sama yang nganter saya, bagian pengantaran, ya, yang jemput dan nganter, orangnya sama. Saya ngomong gini, Pak, pokoknya saya mau ke bandara, itu kira-kira 4 jam sebelum saya terbang, saya harus jalan. Dia ketawa ngomong gini, Pak Rubin, ini Amerika, bukan Jakarta. Tenang saja, pasti kurang 2 jam juga cukup. Saya ngomong, no, saya nggak mau. Ya. Sebab gini, dia tanya, loh kenapa bisa begitu? Saya ngomong gini, Bapak lupa berarti. Saya ini orang yang tahu waktu. Dia tanya, wow ada apa? Ya, saya kemudian berkata, ini tanggal berapa Pak? Oh ini 11 September. Bapak ingat ini hari apa? 11 September buat Amerika. Itu cukup menakutkan buat Amerika. Sebab itu adalah peringatan 9/11. Kalau Bapak Ibu tahu ya. Sebab tahun 2001, 15 tahun yang lalu, Amerika diserang oleh teroris. Kemudian begini, beberapa bangunan hancur, termasuk pusat kekuatan mereka, WTC, yang ada di Manhattan Island. Pusat keuangan mereka ditembak oleh teroris. Jadi saya ngomong begini, saya nggak mau, sebab saya mungkin berpikir, nanti di bandara itu adalah pengawasannya ketat. Sudah begitu Bapak Ibu, ada kejadian begini, ada produk gadget yang lagi di recall, karena baterainya meledak. Itu semua penumpang nggak boleh bawa itu tuh. Maskapai semuanya larang untuk produk itu dibawa ke pesawat, bayangkan. Jadi saya ngomong gini, ini 2 hal ini akan punya pengawasan yang ketat. Jadi kemudian berkata, oh gitu ya, pendeta selalu ingat. Oh ya, saya selalu ingat waktu. Jadi kemudian dia menyerah, betul, kurang 4 jam saja. Saya check in dan sebagainya. Itu masih sisa waktu hanya kira-kira 1 jam. Bayangkan saya butuh 3 jam dalam perjalanan sampai ngurusin check-in semuanya imigrasi. Sampai hampir 3 jam. Jadi kemudian begini Bapak Ibu, nah yang saya mau ceritakan adalah ini dia. Bapak Ibu waktu kejadian 9/11, bayangkan Amerika itu menyepelekan apa yang Tuhan percayakan sama mereka, yaitu firman. Ya. Sudah tahu Amerika ngomong begini nih, ini bukan isapan jempol ngomong begini. Kami nggak mungkin perang di dalam, karena kami punya senjata yang kuat, termasuk nuklir. Tapi siapa sangka, coba bayangkan, teroris kemudian serang mereka. Bangunan mereka beberapa runtuh, termasuk dipermalukan itu WTC.
Nah setelah kejadian itu Bapak Ibu, setelah kejadian itu ya Bapak Ibu tahu rame, gereja jadi rame karena orang takut. Gereja penuh karena banyak orang ketakutan, tapi begitu takutnya hilang, gereja sepi lagi. Ya, makanya kadang-kala orang takut kemudian cari Tuhan, reaktif saja, nggak lahir dari kedalaman yang kuat. Nah saya masih ingat ada sebuah stasiun TV besar yang kemudian mengadakan acara diskusi, talk show begitu. Nah melibatkan beberapa pakar termasuk dari bidang agama. Beberapa tokoh-tokoh agama dipanggil. Nah saya masih ingat wakil dari Kristen. Itu adalah seorang yang setia dengan panggilannya. Saudara mungkin tahu orang ini, masih hidup sampai sekarang. Usianya sudah 96 tahun. Tapi sekarang beliau retired pensiun. Tinggal di Dallas, Texas. Orang itu namanya Pendeta Billy Graham. Saudara pasti mungkin dengar nama orang ini ya. Terutama yang sudah senior-senior usia, saudara akan tahu. Ini orang kesetiaannya luar biasa. Saya tidak kultuskan dia Bapak Ibu. Tapi kalau ada orang yang tidak jatuh karena moral, yang hidup tetap sederhana sampai hari ini, adalah pendeta ini. Jadi panutan. Ya. Bapak Ibu dia setia, dia tidak menyepelekan apa yang Tuhan percayakan. Bayangkan, dia salaman dengan lebih dari 150 presiden. Dan memang waktu dia masih pelayanan, susah masuk Indonesia karena imigrasi. Sebab kalau dia khotbah jutaan orang mendengar. Ini orang ini pengaruhnya luar biasa. Kalau Bapak Ibu pernah ke Hall of Fame di Hollywood, itu telapak tangannya termasuk dicap ya bebarengan dengan orang-orang top yang ada di situ. Bayangkan. Ini memang orang yang sekali lagi saya sungguh-sungguh kagumi jadi panutan sebagai seorang pelayan. Tidak jatuh karena moral, tidak jatuh karena uang, tidak jatuh karena yang lain. Padahal orang ini orang hebat. Nah waktu diskusi berlangsung, nah ini yang terjadi. Bapak Ibu tahu pemandu acaranya orang yang gak kenal Tuhan. Sombong merasa pinter. Dia ngomong begini, Pastor Billy, katanya Tuhan penuh kasih. Mana Tuhan? Kok yang terjadi ribuan orang mati? Mana Tuhan? Mana kasih Tuhan? Saudara tahu Pastor Billy Graham dibegitukan. Dia tenang. Dia gak reaktif. Dia duduk tenang. Dia tetap tersenyum. Gak benci sama sekali. Kemudian dia cuma ngomong begini, hati-hati kamu ngomong soal Tuhan. Tuhan itu ada loh. Jangan main-main sama Tuhan. Kamu boleh tuduh saya, tapi kamu jangan main-main sama Tuhan. Sebab mengerikan kalau sampai Tuhan lakukan sesuatu. Orang ini agak diem, tapi kemudian tetap bertanya, mana Tuhan? Kemudian Bapak Ibu tahu, dengan wajah yang lembut, dengan suara yang lembut, Billy Graham ngomongin, saya tidak pernah lupa itu acara itu. Ditampilkan live di TV seluruh dunia. Kalau orang lihat saluran itu pasti lihat. Billy Graham kemudian ngomong begini, iya Tuhan kan sudah diusir dari negara ini. Tuhan sudah disepelekan. Dia kaget. Loh maksudnya kok Tuhan sudah diusir? Oh iya dong, doa-doa sudah nggak boleh lagi. Baca Alkitab sudah nggak boleh. Ya, kemudian perceraian dilegalkan, aborsi dilegalkan, prinsip-prinsip firman yang memberi kehidupan dilanggar. Tuhan diusir dari negara ini. Sekarang begitu ada apa-apa, kok Tuhan disalahkan? Kamu nggak fair kamu. Itu pemandu acara dari terocos terus tiba-tiba begini bahasa Jermannya majleb. Sudah tahu ya, tiba-tiba diam itu kayak ketampar besi yang beratnya 25 kilo. Ada punya pengalaman nggak ketampar besi 25 kilo? Janganlah ya, ketampar piring saja kita panas coba. Itu kayak ketampar besi, plek begitu, diam. Makanya kemudian Billy Graham ngomong ini, mumpung diam dia berkata begini. Makanya jangan menyepelekan yang Tuhan percayakan. Alkitab itu kepercayaan. Doa itu kepercayaan, pelayanan itu kepercayaan, hal-hal rohani itu kepercayaan. Jangan disepelekan. Sebab bangsa ini kalau menyepelekan, hancur bangsa ini. Saya waktu lihat itu saya kemudian berkata, wow. Makanya hari ini saya hanya ingatkan buat Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan. Tolong begini, kalau kita masih punya waktu, punya keluarga, punya pekerjaan, dengarkan. Itu kepercayaan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah yang kedua, orang kalau sungguh-sungguh setia dengan kepercayaan. Coba kita lihat 1 Timotius pasal 2, coba kita lihat. Saya beberapa saat lagi akan selesai dengan beberapa hal. Boleh yang main piano maju ke depan temenin saya. Bapak Ibu coba lihat 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Ada orang berkata begini, Pak Rubin,
Ya, resiko apa kalau kita meremehkan? Oh, resikonya ngeri. Ya. Saya bisa begini Bapak Ibu ya, saya harus jujur akui. Bahwa saya bisa begini karena ada istri dan anak saya yang menopang saya. Makanya saya selalu punya prinsip, saya nggak tahu Bapak Ibu setuju atau tidak. Bahwa di balik keberhasilan pria, itu selalu ada istri yang mendukung hidupnya. Kalau yang setuju katakan amin. Di balik keberhasilan seorang istri, pasti ada suami yang mendukung dia. Makanya saya tidak mau menyepelekan keluarga. Saya hormati istri saya hormati anak saya. Ya, mereka hormati saya. Oh iya, coba Bapak Ibu kalau lihat Yudas Iskariot, bayangkan, Yudas itu punya potensi untuk jadi orang hebat. Tapi Yudas itu begini, selalu meremehkan yang kecil, maunya yang hebat-hebat. Ya, saya kadang-kala lihat ya ada orang hal-hal kecil diremehkan. Enggak berani setia dalam kehidupan. Saya kalau berkata begini enggak punya maksud apapun. Saya pelayanan mulai dari gulung-gulung tikar bertahun-tahun. Ya, naik sepeda keluar masuk sekolah, SD, SMP. Sampai hari ini hati saya tetap di anak muda, sampai hari ini. Saya bergaul dengan anak muda setiap hari. Ya, saya equip mereka, saya terus lakukan apa yang menjadi hal yang Tuhan taruh di hati saya. Oh yes, saya belajar saja dari hal-hal yang kecil, nggak usah mulu-mulu yang besar-besar. Sorry ya, kadangkala ada banyak orang yang nggak bisa dipercaya hal yang besar, wong yang kecil-kecil saja, nggak setia. Ya, gampang bosan dalam kehidupan. Makanya kesetiaan itu adalah begini, lakukan hal terus-menerus secara konsisten dengan pengertian dan pemahaman yang kuat. Saya ulangi, lakukan sesuatu yang Tuhan taruh secara terus-menerus dengan konsisten. Jangan ada yang bosan Bapak Ibu, jangan ada yang bosan. Kerjakan. Sebab begini sekali lagi, bahwa promosi pasti datang, yang datangnya dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jangan menyepelekan apa yang Tuhan percayakan. Kadangkala ada orang berkata begini, Pak saya nggak punya apa-apa, minder dalam kehidupan. Jangan. Coba sebelum saya membaca 1 Timotius 1, saya coba baca dulu ke 1 Raja-Raja 17 Bapak Ibu. Coba kita lihat. Ya. Waktu Israel mengalami kelaparan Bapak Ibu, Tuhan itu pakai orang yang modalnya kecil. Namanya janda dari Sarfat. Bahkan nabi besar namanya Elia. Ini kalau sekarang ini pendeta luar biasa. Itu dihidupi oleh orang ini. Bayangkan. Jadi kalau ada dari Bapak Ibu berkata begini, Pak saya punya modal kecil. Jangan disepelekan. Ya, itu hal-hal sederhana jangan disepelekan. Saya punya teman. Tadinya jualan gorengan. Ya, orang berkata kok cuma jualan gorengan. Tapi dia setia. Gorengan tahu, gorengan pisang. Di tempat di mana waktu itu saya tinggal. Bapak Ibu yang luar biasa. Sekarang dia punya cabang lebih dari 20 cabang. Dan kata dari temennya dia juga, ini teman saya ngomong begini, Pak Rubin luar biasa. Sekarang omsetnya dia itu per bulan bisa ratusan juta. Coba. Saya waktu lihat apa yang dia lakukan, seringkali orang ketawa. Bayangkan seorang sarjana yang gara-gara begini, perusahaannya ngambil keputusan yang di luar prinsip firman. Dia enggak setuju. Akhirnya dia keluar. Dia mulai bisnis, dia mulai usaha. Usaha gorengan begitu. Orang kemudian ketawa kan waktu itu. Ngapain kamu? Sarjana dan sebagainya. Tapi dia tetap setia, konsisten. Apa yang Tuhan taruh, dia lakukan. Siapa sangka sekarang, dia punya puluhan cabang. Bahkan per bulan bisa ratusan juta. Dan dia sekarang punya waktu merdeka bisa melayani. Sampai saya berkata begini, wow. Nah coba Bapak Ibu, kita akan lihat ini nih, janda di Sarfat, 1 Raja-Raja 17. Coba kita lihat ya. Saya berharap ini mencerahkan kita. 1 Raja-Raja 17, saya mungkin akan baca mulai ayat yang mulai ayat yang ke 12 mungkin ya. Coba, ini Israel waktu itu kelaparan. Kemudian begini, lewat janda ini bayangkan. Seorang pelaku kehendak Allah, namanya Elia. Bisa dihidupi, Tuhan pakai janda ini walaupun kecil. Tapi mujizat terjadi. Perempuan itu menjawab, 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada
roti padaku sedikit pun, kecuali berapa Bapak Ibu? Segenggam tepung dalam tempayan, sedikit sekali. Cuman segenggam tepung, bayangkan. Mungkin ada dari saudara yang berkata begini, modal kita sedikit Pak. Ya, kita nggak punya gelar sama sekali, pengalaman kita sedikit. Jangan sepelekan itu Bapak Ibu, serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan sanggup melipat gandakannya. Yang percaya katakan amin. Saya berani sharingkan ini karena saya ngalami dalam kehidupan. Bahwa yang ada padaku cuma segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan apa? Mati. Berapa banyak orang yang putus asa? Kita nggak punya apa-apa Pak. Oh yes, saya kalau tengok ke belakang, papa saya jatuh usaha, bangkrut, 8 bersaudara. SMP kelas 2, semuanya habis bayangkan, karena salah keputusan. Kalau hari ini saya bisa sharingkan ini, karena saya ngalami Bapak Ibu, bahwa saya beritahu, hidup ini bukan soal berapa banyak yang kita miliki. Yang kita miliki ada di mana. Kalau di tangan Tuhan, pasti luar biasa. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, hidup ini bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi yang kita miliki ada di mana. Berapa banyak orang punya modal besar, hancur, karena menyepelekan, seenak-enaknya. Tapi berapa banyak orang yang mungkin modalnya sedikit, tapi Tuhan angkat secara luar biasa. Saya masih ingat kata-katanya seorang tokoh properti hebat di Indonesia, namanya Bapak Insinyur Ciputra. Ya, masih hidup sampai sekarang. Pelayanan, suka khotbah juga. Beliau berkata begini, saya tadinya orang gak punya, dia asalnya dari Gorontalo. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca ceritanya dia. Tapi dia berkata begini, saya belajar untuk tekun dengan apa yang Tuhan percayakan. Makanya dia kemudian punya kata-kata emas. Ini kata-kata emas ini punyanya dia. Dia berkata begini, yang saya sentuh walaupun itu sampah jadi emas. Sementara orang punya banyak emas, hidupnya jadi sampah. Coba. Itu kata-kata dalam. Dia berkata begini, saya sentuh sampah karena Tuhan jadi emas. Sementara banyak orang punya emas tapi jadi sampah. Karena begini, menyepelekan kehidupan. Wanita ini, janda Sarfat ini hanya punya segenggam tepung. Hanya punya sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi kemudian Alkitab berkata begini. Nah ini yang Elia katakan. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan apa Bapak Ibu? Takut. Sekarang ini yang lagi berat, saya beritahu, jangan takut. Yang setuju katakan amin. Yang berkata saya punya sedikit, saya beritahu, jangan takut. Sekali lagi, isu kehidupan bukan berapa banyak yang kita punya. Yang kita punya ada di mana. Kalau di tangan Tuhan, pasti Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Makanya jangan menyepelekan Bapak Ibu. Jangan sepelekan waktu, jangan sepelekan persahabatan, jangan sepelekan pekerjaan, jangan sepelekan pelayanan, jangan sepelekan karunia yang Tuhan taruh pada kita. Jangan anggap remeh. Ya, sebab Elia berkata begini, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Elia lagi ngomong begini, utamakan untuk Tuhan dulu. Yang ada padamu itu utamakan untuk Tuhan. Bukan dia minta sesuatu buat dirinya. Wong sekecil roti bundar apa artinya sih, murah. Tapi Elia lagi berkata begini, beri yang terbaik buat Tuhan. Apa yang ada padamu, persembahkan yang terbaik. Kalau engkau memang pintar bidang apa, beri yang terbaik buat Tuhan. Kalau beri yang terbaik buat Tuhan, artinya lakukan secara excellent. Jangan biasa-biasa. Beri yang terbaik buat Tuhan. Kalau saudara pintar bisnis, beri yang terbaik buat Tuhan. Kalau saudara pintar apapun, beri yang terbaik buat Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Nah kemudian dia katakan begini nih, saya suka ayat berikutnya. Sebab beginilah firman Tuhan. Saya yakin kalau Tuhan berfirman pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan apa? Habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan apa? Berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Yang percaya katakan amin. Saya beritahu pada Bapak Ibu, kalau kita menghargai apa yang Tuhan percayakan, beri yang terbaik buat Tuhan. Dia sanggup menjaga, dia sanggup melipat gandakan, dia sanggup memberkati apa yang dia percayakan.
Amin. Nah, saya akan tutup dengan 1 Timotius 1 ayat 12. Coba kita lihat sebentar. Setelah ini kita akan berdoa bersama-sama. Orang yang tidak menyepelekan, Tuhan pasti akan promosi dalam hidupnya. Seorang hamba Tuhan yang hebat namanya Paulus. Ini yang dia katakan. Saya mau tanya, saudara mau setia dengan apa yang Tuhan percayakan? Yang mau katakan amin? Sekali lagi yang mau katakan amin? Oke, ada yang tahu nggak pelayanan namanya Salvation Army, Bala Keselamatan? Saya nggak ngomong soal gereja ya, tapi ini pelayanan ini. Pelayanan ini punya rumah sakit namanya William Booth. Sebab memang yang mendirikan pelayanan ini abad 18 adalah William Booth. Abad 18 didirikan oleh seorang anak muda. Nah, salah satu pelayanan dari William Booth adalah mengobati orang-orang sakit dengan biaya murah, bahkan gratis. Makanya ada banyak rumah sakit namanya William Booth. Di seluruh dunia banyak. Saya nggak tahu di Surabaya ada atau tidak, tapi di beberapa kota di Indonesia ada. Di Bandung ada, di Jakarta ada, di Semarang ada, di beberapa tempat ada. Mungkin I think di Surabaya ada juga ya, saya nggak terlalu ngerti. Tapi Bapak Ibu yang luar biasa, pelayanan ini sampai hari ini tetap ada loh, hebat. Nah, satu kali saya kaget. Peter Wagner seorang hamba Tuhan pernah cerita begini di salah satu sesi. Dia berkata begini, satu kali boardnya William Booth itu butuh dana untuk menolong orang-orang sakit. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka tidak minta-minta sama siapapun. Ada seorang janda dari perusahaan kaya raya di dunia, namanya McD. Itu jandanya masih hidup, namanya Joan Crouch. Pendirinya itu suaminya McD ini yang ada di seluruh dunia, di Indonesia termasuk ada. Bapak Ibu tahu mereka punya dana hibah. Kemudian begini, dananya itu Joan Crouch ngomong begini, ini dikemanakan ya ini dana? Yang hebat begini, gak tahu kenapa, dia orang Kristen. Dia berdoa, tiba-tiba nama daripada Yayasan William Booth atau Salvation Army muncul di pikirannya dia. Jadi kemudian ini dana dihibahkan. Jumlahnya tidak terlalu gede sih. Cuman 1,8 miliar US dollar. Gede banget itu ya. Itu kalau kurs sekarang hampir kira-kira mungkin di atas 15 triliun. Itu kalau dibelikan ketela. Wah, saya nggak tahu berapa banyaknya itu ya. Coba 1,8 miliar US dollar. Kok kenapa yayasan ini yang diberikan? Kok nggak yang lain? Karena waktu Joan Crouch berdoa, Tuhan ngomong begini, kasih ke mereka. Sebab ini mereka yayasan yang tetap setia melayani sampai hari ini. Bayangkan didirikan abad 18. Makanya saya katakan ini buat Bapak Ibu, maksud saya begini. Orang kalau setia, bagian Tuhan yang mempromosi, bagian Tuhan yang mengangkat, bagian Tuhan yang memberkati, bagian Tuhan yang akan menopang. Makanya saya katakan, jangan sepelekan keluarga, jangan sepelekan waktu, jangan remehkan pekerjaan. Ada orang-orang tertentu yang gak bisa naik hidupnya, karena Tuhan itu tidak lihat alasan untuk dia diangkat. Sudah, jangan berharap sama manusia. Sebab gini, kalau Tuhan yang mengangkat, gak ada manusia yang bisa menurunkan. Tapi kalau Tuhan yang menurunkan, siapa yang bisa mengangkat? Coba, ini yang Paulus katakan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Saudara mau kekuatan dari Tuhan? Bapak Ibu mau kekuatan dari Tuhan? Yang di ujung belakang mau kekuatan dari Tuhan? Mau ya? Aku bersyukur karena kepada Tuhan yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku apa? Setia, bukan gelar. Karena Ia menganggap aku punya gelar hebat, gak ada urusan. Karena Ia menganggap aku ganteng, gak ada urusan. Karena Dia menganggap aku apa begitu, enggak. Karena Dia menganggap aku setia, tidak meremehkan apa yang Dia percayakan. Dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bahkan dia ngomong begini, aku ini tadinya jahat, ayat 13, kalau Bapak Ibu membaca. Aku ini pemburu jemaat, kalau Bapak Ibu baca ya. Aku penganiaya yang ganas, seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Ya coba, Paulus ngomong begini, Tuhan itu menganggap aku setia, makanya dia mempromosi hidupku. Saya beritahu buat Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa dapat promosi kalau kita nggak setia. Ya, mari baca kesetiaan. Sorry ya, jangan hanya setia di kebaktian, setia di keuangan,
setia di pekerjaan, setia di keluarga. Kadang-kala ada orang Kristen hanya setia pada satu bidang, bidang lain gak setia. Setia cuma di kebaktian, tapi di keuangan gak setia. Setia di pekerjaan, tapi di keluarga berantakan. Jangan, bajak kesetiaan di semua aspek kehidupan. Baik di keluarga, baik di ibadah, baik di keuangan, baik di pekerjaan, baik di waktu. Kita setia semuanya. Kita tidak menyepelekan apa yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati. God bless you all. Amin buat firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Karapa sede karapa apa. Korapataka sede karapa apa. Sede karapa apa. Harapataka sandara apa. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Kalau kita masih punya waktu, kehidupan, keluarga, pekerjaan, skill apa saja. Saudara, itu kepercayaan dari Tuhan. Jangan ada yang meremehkan seperti Esau. Akibatnya Esau hidup gak bisa maksimal. Hidup gak bisa dipromosi dalam kehidupan. Sekali lagi, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tapi berapa banyak orang gagalkan rencana Tuhan. Karena salah keputusan, sebab menyepelekan apa yang Tuhan percayakan. Saya ulangi sekali lagi, waktu, keluarga, kehidupan, keuangan, pekerjaan, itu kepercayaan dari Tuhan. Jangan kita sia-siakan, mari tingkatkan yang terbaik untuk namanya dipermuliakan. Hirapataka sekete karababababa. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sede karab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 a. Sede karab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 a. Jangan ada yang berdiam diri, mari. Dari depan, tengah, belakang, samping, kiri, kanan. Dimanapun kita berada, sembah Tuhan. Sekete karapala baba 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 baba. Hikarapata ke sekete karapala baba 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 baba. Sekarapala baba 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 baba. Persembahkan yang terbaik buat dia. Sede karapala baba 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 baba. Hikarapata ke sekete karapala baba baba. Hikarapata ke sekete karapala baba baba baba. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kalau ada yang berkata, Pak Rubin, saya gagal, saya pernah salah, saya beritahu, tidak ada waktu terlambat. Tuhan selalu mengampuni. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari hari ini, biar hati kita kembali ke Dia. Beri yang terbaik. Jangan main-main dengan waktu. Jangan main-main dengan kehidupan. Jangan main-main dengan apa yang Tuhan percayakan. Sebab Alkitab berkata, satu kali Tuhan itu pasti datang untuk meminta pertanggungjawaban dari apa yang Dia sudah percayakan. Mari sekali lagi angkat kedua tangan. Saya ingin berdoa buat saudara. Hamba berdoa Tuhan buat umat-Mu. Yang di depan, yang di tengah, yang di belakang. Di samping, kanan, kiri, dimanapun kami berada. Biar firman ini terpatri kuat. Hamba berdoa biar promosi dari Tuhan turun pada mereka. Di dalam semua bidang kehidupan, di keluarga, di pekerjaan, di aktivitas apapun. Promosi Tuhan turun buat mereka. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Tiba waktunya bagi setiap kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kembali saya ajak bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau bagikan buat setiap kami malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau materaikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya, Kau juga berkati kesehatannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan malam hari ini kami akan diberikan kesempatan untuk menabur. Biarlah kami mau menyenangkan hati-Mu melalui persembahan kami ini Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
papatakaya ranamangku pamasika patakaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin.